Guys, balik lagi sama gue di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Gue tahu banget beberapa dari kalian mungkin lagi rebahan, ada yang sambil makan atau malah sengaja matiin lampu biar vibes-nya dapet. Dan jujur aja, kalau lo dengerin ini sendirian di kamar, ya udah deh, resiko tanggung sendiri ya. Soalnya malam ini gue mau bawain cerita yang bukan cuma bikin bulu kuduk lo merinding, tapi juga bikin lo mikir, gila, ternyata ada tempat kayak gini di Indonesia. Tapi sebelum gue mulai, lo pernah gak sih ngalamin momen di rumah sakit yang bikin lo merinding bukan karena suntikan, tapi karena suasananya? Kayak entah kenapa hawa dinginnya beda, lorongnya panjang, lampunya redup, terus lo ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang padahal kalau lo nengok kosong. Nah, kali ini kita bakal bahas rumah sakit di Indonesia yang punya cerita. Bukan sekedar medis, tapi juga misteri. Oke, jadi gini. Indonesia tuh luas banget dan setiap daerah punya rumah sakitnya sendiri. Tapi beberapa di antaranya udah kayak punya cerita tambahan yang nggak ada di papan informasi pasien. Cerita yang nyebar dari mulut ke mulut, cerita yang bikin orang mikir dua kali kalau mau masuk ke sana, apalagi sendirian malam-malam. Gue mau ajak lo keliling, lewat imajinasi. Anggap aja kita naik mobil malam-malam, jalanan sepi, cuma suara mesin dan sedikit angin yang lewati jendela. Kita berhenti di satu titik. Di depan lo, berdiri bangunan tua, tinggi, lampunya cuma nyala setengah, dan lo udah bisa ngerasain hawa beda. Itu bukan hawa AC, itu hawa dari mereka. 1. Rumah Sakit Imogiri, Yogyakarta. Lo tahu nggak? Imogiri itu bukan cuma terkenal sama makam Raja-Raja Mataram. Ada rumah sakit di sana yang katanya, kalau lo masuk ke lorong tertentu, lo bakal ngerasa kayak ada yang berbaris di sebelah lo. Nggak kelihatan sih, tapi langkah kaki mereka tuh sinkron sama langkah lo. Beberapa perawat pernah cerita, waktu mereka jaga malam, suka ada panggilan dari kamar kosong. Nomor kamar muncul di telepon, mereka ke sana, tapi pas dicek, pintunya terkunci, gelap dan gak ada pasien. Lo mau tahu yang lebih creepy? Nomor kamar itu udah lama ditutup, karena dulu ada pasien yang meninggal gak wajar di situ. 2. RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. RSCM mungkin terlihat ramai dan modern, tapi ada beberapa gedung tua di kompleknya yang udah jarang dipakai. Gue pernah dapat cerita dari seorang dokter muda, dia lagi jalan malam-malam di lorong belakang mau ke ruang arsip. Lampunya redup, dan tiba-tiba dia lihat sosok suster lama, pakai seragam putih jadul, berdiri di ujung lorong. Dia mau nyapa, tapi anehnya si suster itu gak gerak sama sekali, kayak patung. Dan ketika dia berkedip, hilang. Gak ada. Yang tersisa cuma suara sepatu hak kecil menjauh pelan-pelan. 3. Rumah Sakit Lavalet, Malang. Malang itu dingin, apalagi malam-malam. Tapi dingin di RS Lavalet itu beda. Katanya ada satu ruang operasi tua yang sekarang udah gak dipakai. Dulu pernah ada pasien yang gak selamat di sana. Dan sejak itu, setiap lewat tengah malam, suka ada suara alat bedah jatuh, padahal gak ada orang. Beberapa penjaga malam bilang, mereka suka lihat bayangan dokter lagi operasi. Tanpa cahaya, tanpa pasien, cuma bayangan. 4. RS Darmo, Surabaya. Ini salah satu yang legend banget. RS Darmo katanya punya cerita tentang hantu dokter Belanda yang masih suka kerja. Bayangin, lo jalan di lorong, ketemu dokter tinggi pakai jas putih, ramah, nyapa lo, tapi pas lo tanya ke staf, mereka jawab, dokter itu udah meninggal puluhan tahun lalu. Lo ngerasa gak sih, dari tadi gue cerita, makin lama makin dingin hawanya. Nah, itu baru beberapa rumah sakit. Padahal masih banyak lagi cerita dari penjuru Indonesia. Dan yang bikin merinding, tuh sebagian dari rumah sakit ini masih aktif. Masih ada pasien, dokter, perawat. Dan mereka hidup bareng cerita-cerita itu setiap hari. 5. Rumah Sakit Jiwa di Bogor. Rumah sakit jiwa emang udah punya atmosfer yang beda. Tapi yang ini katanya punya lorong belakang yang kalau lo jalan sendiri, suka ada suara bisikan. Kadang kayak orang nyebut nama lo, kadang kayak suara ketawa kecil. Dan makin lo jalan cepat, makin dekat suaranya. Yang keenam, Rumah Sakit di Makassar.
Pernah dengar nggak? Ada satu rumah sakit di Makassar yang punya lantai khusus yang udah ditutup. Katanya dulu ada kebakaran di situ dan beberapa pasien nggak bisa diselamatkan. Sekarang tiap malam suka ada bau asap dan suara orang batuk-batuk di lantai itu. Yang penasaran kalian bisa coba ke sana. Yang ketujuh dari rumah sakit tua di Semarang. Di Semarang ada satu rumah sakit yang bangunannya udah berdiri sejak zaman kolonial. Dari luar arsitekturnya cakep sih, tapi kalau lo masuk, bau lembab dan kayu tua langsung nyambut. Ceritanya, di salah satu ruang rawat sering ada pasien yang ngeluh kalau malam-malam mereka ngelihat orang duduk di kursi sebelah ranjang mereka. Nggak nyapa, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk sambil memandangin pasien itu tidur. Yang bikin makin aneh, pas staf ngecek, kursinya udah lama dibuang gara-gara patah. Jadi, siapa yang duduk di situ? Lanjut gak nih? Kok gue jadi merindung ya? Oke, lanjut yang ke-8, rumah sakit umum di Pontianak. Pontianak udah terkenal sama cerita mistisnya, tapi ternyata rumah sakitnya juga punya reputasi. Ada lorong panjang yang katanya gak boleh dilewati sendirian tengah malam. Pernah ada perawat baru yang nekat lewat karena mau jalan pintas, tapi baru setengah lorong dia dengar suara roda berangkar yang berderit di belakangnya. Pas dia nengok, kosong. Pas dia cerita ke seniornya, cuma dijawab, "Oh, itu biasa. Dulu di lorong itu ada pasien yang meninggal di atas berangkar waktu lagi dibawa ke ruang operasi." Yang ke-9, apa nih, coba gue lihat dulu ya. Nah, ke-9 dari rumah sakit kuno di Medan. Di Medan ada rumah sakit kuno yang lantai 2-nya udah lama ditutup. Katanya dulu ada kasus tragis di situ. Seorang pasien jatuh dari jendela. Sejak itu, staf yang jaga malam suka dengar suara orang lari di koridor atas, lalu suara kaca pecah. Padahal gak ada siapa-siapa. Yang bikin makin merinding, beberapa pasien yang dirawat di lantai 1 pernah bilang mereka lihat bayangan orang jatuh dari lantai 2. Tapi pas mereka lihat ke bawah, nggak ada apa-apa. Kalau gua mau udah kabur. Oke, yang ke-10, rumah sakit militer di Bandung. Bandung punya satu rumah sakit militer tua yang masih aktif sampai sekarang. Lorongnya sempit, pencahayaannya seadanya, dan ada ruang perawatan khusus yang katanya sering kedatangan tamu. Tentara-tentara yang pernah dirawat di sana suka cerita. Mereka mimpi didatengin prajurit tanpa wajah, cuma berdiri di ujung ranjang. Yang anehnya lagi, setiap pagi perawat suka nemuin spray ranjang pasien itu kusut, kayak habis didudukin atau ditempati orang lain semalaman. Horor juga ya nih RS Militer Bandung. Aduh, udah jam berapa nih? Oke, ini udah jam 11, jadi kita lanjut aja yang ke-11. Rumah sakit pinggir kota di Balikpapan. Balikpapan juga punya cerita. Rumah sakit ini posisinya agak terpencil di pinggiran kota, dekat hutan. Banyak staf yang bilang kalau shift malam di sana rasanya kayak berteman sama yang nggak kelihatan. Pernah satu kali satpam yang lagi patroli ngeliat ada pasien jalan pelan di halaman, pakai baju pasien warna biru. Pas mau dideketin, pasien itu belok di sudut bangunan, tapi nggak pernah keluar lagi di sisi lain. Pas dicari ke daftar pasien, nggak ada yang sesuai ciri-cirinya. Dan baju pasien warna biru itu udah nggak dipakai sejak bertahun-tahun lalu. Gue juga jadi nih audio jadi merinding nih. Oke guys, gue rasa cukup segini dulu cerita malam ini. Gue nggak mau kalian jadi nggak bisa tidur. Walaupun jujur itu kayaknya udah telat. Yang gue suka dari cerita-cerita kayak gini adalah mereka bikin kita sadar kalau dunia ini nggak cuma milik kita yang hidup. Ada lapisan lain yang kadang nyentuh kita, kadang cuma lewat, tapi selalu ada di sekitar kita. Jangan lupa kalau mau tidur berdoa dulu, biar nggak ketindihan. So, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Pastikan lo balik lagi, karena siapa tahu cerita selanjutnya bakal ngebawa lo ke tempat yang jauh lebih gelap daripada cuma rumah sakit.